Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Udah Pak, Sehat, sehat. Pak. Sehat Pak. Ada yang sakit kan nih? Kalau sakit ke dokter. Yang Lapar Pak, lapar. Lapar, Pak. Sambil makan tadi ya, saya ngobrol juga sambil makan. Sebelum masuk, kita ini dulu deh. Yang nggak hadir aja, yang nggak hadir. Yang hadir ada berapa orang nih? 2, 3 Pak. Bagas nggak masuk kok Bagas. Bagas gak masuk. Bagas. Gupron Pak, Gupron. Gupron kok ada mirip ya sama yang viral tuh. Mm-mm. Gupron. Tapi nggak gondrong. Lagi kan nih. Tiara Pak masuk. Tiara. Kemana tuh dia? Udah nggak ada lagi nih ya. Udah Pak. Tiga Udah, orang. Oke, sisanya masuk semua. Alhamdulillah. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas rukun iman. Ada yang tahu gak nih rukun iman apa nih? Rukun iman. Rukun iman ada yang tahu gak nih? Percaya Pak. Percaya sama siapa? Percaya. Sama cewek Allah, bisa. Ada Allah Pak. Kepada Allah. Nah, sebelum itu tuh bagian namanya itu rukun iman kepada Allah itu salah satu bagian. Nah, yang dimaksud rukun iman dulu ini apa nih? Sesuatu yang diyakini, yang dipercayai, atau sesuatu perbuatan yang kita lakukan. Kepada siapa? Kepada Allah. Allah. Nah, di sini tuh rukun iman tuh kebagi ada berapa? 6. 6. Lima Pak. 5 apa 6? Masuk udah SMP. Enggak ini. 6 Pak. 6 ya. Yang pertama rukun iman kepada Allah. Aduh, Kepada Allah. iman kepada Allah. Kedua, iman Pada Rasul. ke Rasul. Kok yang kedua pada Rasul? Hah? Malaikat. 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 Datang kan? Datang lah ya. Datang Pak. Ketiga, iman pada Rasul. Kita. Rasul apa kita? Kita. Ayo. Kitab. Kita. Iya. Kita. Kitab. Yang berapa? Keempat. Rasul. Rasul. Tuh. Itu pinter gitu. Udah belajar Pak. Oh iya, Pak. Baru harus belajar kalau jadi murid mah. Nggak ada sampai mati belajar mah. Iya enggak? Iya. Iya. Betul. Terus yang kelima ya? Kelima. Iman kepada siapa? Kepada Siapa Pak? Hari kiamat. Siapa yo? Hah? Enggak. Nabi Pak, Nabi. Nabi. Nabi udah. Rasul udah tuh. Iman kepada sahabat. sahabat. Kepada hari Hari raya. akhir. Hari akhir kiamat ya Pak. Kiamat. Keenam, iman kepada Qadar. qadar Qadar. dan qadar. Nah, itu rukun iman terbagi jadi 6. Tapi yang kita bahas di pertemuan kali ini enggak semuanya. Yang kita bahas itu yang cuma iman kepada Allah. Cuman kita bahasnya iman kepada Allah aja. Sisanya nanti pertemuan nanti. Kenapa? Karena untuk memasuki ini semua
pasti kita harus iman dulu kepada Allah. Kalau nggak iman kepada Allah, gimana kita mau iman ini semuanya? Karena semua itu berawal dari apa? Dari Allah. Betul. Sambil nyatet juga awal bisa sambil nyatet. Yang belum tahu, pertama nih iman kepada Allah. Pengertiannya apa sih iman kepada Allah tuh? Ada yang tahu gak nih? Iman kepada Allah. Gufron, tahu nggak Gufron? Ada yang tahu nggak? Percaya apa ya? Percaya siapa? Percaya mulu. Harus lengkap dong kalau ini. Percaya sama Allah. Percaya sama Allah, benar. Nah, kalau di sini nih, iman kepada Allah itu kita meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Nah, kan kenapa satu-satunya Tuhan? Yang kita percaya itu cuma Allah. Kan nanti kan misalnya di agama lain ada Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi sebenarnya hakikatnya Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Nah, kita itu harus meyakini Tuhannya kita itu Allah dan hanya satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, dan seterusnya. Nah, ada juga terus pasti dia ngomong, dalilnya apa sih? Dalilnya di mana? Nah, di Quran itu juga ada. Contohnya di surat Al-Ikhlas. Nah, kalian cari aja tuh. Dalilnya di surat Al-Ikhlas, cari di terjemahnya ada. Nah, kalau yang belajar nanti kan ada tafsirnya tuh, nanti kita bahas yang dasar-dasar dulu. Nah, di sini yang ketiga juga ada aspek-aspek iman kepada Allah. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama iman rububiyah. Yang kedua iman uluhiyah. Yang ketiga iman pada asma. Nah, iman rububiyah. Di sini iman rububiyah itu artinya mah simpelnya meyakini Allah itu adalah pencipta. Pencipta apa? Semesta alam. Nih, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah. Alam semesta, misalnya contoh matahari, bumi, semuanya itu diciptakan pasti sama Allah, nggak ada yang lain. Terus yang milikinya, pemiliknya siapa? Ya Allah. Yang ngaturnya siapa? Ya tetap Allah juga, nggak ada yang lain. Tuh, ini apa sih rububiyah? Rububiyah itu tadi apa? Bisa pemilik, pencipta, terus pengatur. Itu gampangnya rububiyah itu pemilik, pencipta, pengatur. Nah, yang kedua ada juga yang kedua uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Itu sudah pasti tentu. Uluhiyah itu hanya berhak sembah. Nih artinya uluhiyah. Jadi nggak ada tuh yang mau kita sembah selain Allah. Dan yang ketiga iman kepada Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Meyakini nama, sifat Allah sempurna. Jadi kita harus iman kepada Allah itu pertama rububiyah, meyakini bahwa yang menciptakan semua ini adalah Allah.
bahwa pemilik semua ini adalah Allah, bahwa yang atur semua ini adalah Allah. Dan yang kedua itu uluhiyah, yang berhak disembah. Yang berhak disembah itu hanyalah Allah semua itu. Dan Asmaul Husna, Asmaul Husna itu meyakini nama atau dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Nah, semuanya itu balik kepada Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa lagi nih waktu kita nih? Masih sempat kan ya? Sedikit lagi kok ini. Ciri-ciri. Nah, ada ciri-ciri yang orang yang beriman. Ciri-cirinya apa aja nih? Ada yang tahu nggak nih ciri-cirinya? Apa? Ciri-ciri semangat ini nggak kelihatan nih. Ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama selalu taat. Taat pada apa? Taat atas perintah. Perintah siapa? Perintah Allah. Terus yang kedua, ciri-cirinya menjauhi larangannya. Menjauhi larangan. Menjauhi larangan. Larangannya apa itu? Banyak larangan. Sesuatu yang menghasilkan dosa itu larangan. Dan yang ketiga, tawakal. Yang ketiga, tawakal. Yang keempat, apa yang keempat? Memiliki akhlak. Kalau nggak memiliki akhlak, bukan ciri-ciri orang yang beriman, ya kan? Nah, di sini juga ada contoh-contohnya. Contoh-contoh perilaku iman kepada Allah. Ada contohnya misalnya. Contohnya yang pertama, melaksanakan Sholat. Yang kedua apa? Puasa, Pak. Zakat. Bisa itu juga. Yang kedua kayak berdoa aja lah pada Allah tentunya. Berdoa itu maksudnya meminta sesuatu yang sebenarnya berdoa itu sesuatu yang kita butuhkan, bukan kita yang inginkan. Dan yang ketiga, contoh perilaku iman kepada Allah itu yang ketiga tuh jujur terus atas perkataannya, jujur atas perkataan dan berbuat. Yo benar itu, pintar kamu, Bukron. Yang keempat, contohnya itu menolong sesama makhluk, bukan sesama manusia saja, sama makhluk. Semua makhluk itu bisa menolong alam, bisa kayak tumbuh-tumbuhan, terus hutan kita jaga. Itu salah satu contohnya. Nah, dari iman kepada Allah ini sebenarnya banyak, kita harus bahas bisa berjam-jam. Tapi ini dari inti-intinya saja udah lumayan lama. Makanya untuk sisanya kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Iya enggak? Iya, Pak. Karena kalau kita bahas semua nih, wah itu panjang. Otak kita puyeng karena otak kita itu belajar jangan lama-lama. Iya enggak? Jangan lama-lama karena bikin puyeng. Yang penting sedikit tapi paham, tapi nyangkut di otak.
Nah, jadi kesimpulannya iman kepada Allah itu merupakan dasar atau dasar utama dalam kehidupan seorang muslim. Nah, keimanan juga tidak cukup hanya diyakini dalam hati, tetapi harus diwujudkan dalam ucapan dan tindakan yang nyata. Dengan iman yang kuat, seseorang akan memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih damai, lebih terarah, dan pastinya penuh makna. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan di pertemuan kita kali ini tentang rukun iman. Yang salah satunya kita bahas tadi adalah iman kepada Allah. Semuanya di sini ada yang bertanya gak? Enggak, Pak. Nggak ada. Berarti kalau nggak ada berarti semuanya paham. Nah, berarti kalau paham kita harus ngamalin nih ini semua. Kalau kita belum bisa ngamalin ini semua ya satu-satu lah. Biar bertahap. Iman kita itu pasti harus bertahap. Jangan di situ-situ aja. Iya nggak? Iya kan? Ya udah, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillah.